Halo guys, welcome to my channel. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah, Sultan Cirebon. Selain mulai membangun benteng pertahanan di Banten, Maulana Hasanuddin juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke kawasan penghasil lada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan ini, dan ia juga berkontak langsung dengan Raja Malangkabu dengan menganugerahi sebuah keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran kerajaan Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggana, Banten mulai melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang dapat berdiri sendiri. Maulana Yusuf, anak dari Maulana Hasanuddin, naik tahta pada 1570, melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dengan menaklukkan Pakuan Pajajaran pada 1579. Ia lalu digantikan dengan anaknya Maulana Muhammad yang mencoba menguasai Palembang pada 1596 dengan mempersempit penggerakan Portugis, namun sayang gagal dan dia meninggal dalam penaklukan tersebut. Selanjutnya pada masa Pangeran Ratu, anak Maulana Muhammad mulai secara intensif memainkan hubungan diplomasi. Ia mengirim surat untuk Raja Inggris, yaitu James I dan Charles I. Kerajaan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam di Provinsi Banten. Pada awalnya, kawasan Banten juga dikenal dengan Banten Girang, merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sultan Cirebon kedua, adalah ayah dari Maulana Hasan. Di kawasan tersebut, selain untuk peluasan wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Ia menjadi pemimpin pertama Kerajaan Banten yang memerintah pada 1522 sampai dengan 1570. Letak dan pendirian kerajaan Banten ini, pusat kekuasaannya diperkirakan terletak di pantai utara, lebih tepatnya dengan Cilegon dan Pelabuhan Merak. Saat ini kerajaan ini ada di wilayah Banten pada bagian paling ujung Pulau Jawa. Pada awalnya wilayah dari Kesultanan Banten masuk ke dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kejayaan Kerajaan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Kesultanan Banten berkembang pesat dengan menjadi salah satu pusat niaga yang penting pada masa itu. Perdagangan laut berkembang ke seluruh Nusantara. Banten kemudian menjadi kawasan multietnis. Banten juga berdagang dengan Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina, Tiongkok, dan Jepang, dibantu dengan orang Inggris, Denmark, dan Tionghoa. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah pada 1651 sampai 1682, dipandang sebagai masa kejayaan Kerajaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengupah orang Eropa untuk memperagakan pekerjaan pada Kesultanan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayarannya, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau Kerajaan Tanjung Pura, sekarang Kalimantan Barat, dan menaklukkannya pada 1661. Pada masa ini, Banten juga berupaya keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melaksanakan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Setelah kita ketahui, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa berakhir, banyak terjadi konflik di dalamnya. Hal ini disebabkan karena perlawanan oleh Sultan kepada pihak penjajah yang tidak disetujui oleh Sultan Haji, dan celah tersebut dimanfaatkan oleh pihak VOC untuk mengadu domba. Kemudian dengan lihainya, pihak VOC juga ikut memutuskan untuk membela pihak Sultan Haji untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Kakaknya sampai situ, VOC juga ikut campur tangan dalam menyukseskan pemimpin di wilayah Banten, serta memastikan bahwa raja yang terpilih nantinya adalah raja yang lemah serta tidak akan menjadi potensi kubu perlawanan bagi mereka di kemudian hari. Tepat di tahun 1680, perselisihan di antara raja semakin tak bisa dihindari.
sehingga VOC melancarkan aksinya dengan dalih membantu Sultan Haji untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Perang dingin pun semakin menjadi, sehingga menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan kerajaan Banten. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Agustin, saya dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Raja-Raja Kesultanan Banten. Yang pertama ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin. Beliau merupakan seorang pendiri Kesultanan Banten. Ia juga bergelar Pangeran Sabakingkin dan berkuasa di Banten dalam rentan waktu pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Beliau merupakan putra dari salah satu wali Songo yaitu Syekh Hidayatullah. Yang kedua ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Sarean. Sultan Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara pada tahun 1970 sampai 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi. Selama satu dekade kekuasaan Maulana Yusuf menitik beratkan perhatian pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Maulana Yusuf adalah putra Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten, dan Ratu Ayu Kirana. Ia menikah dengan Ratu Khadijah dan mempunyai dua anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan takhta dan menjadi raja ketiga Kesultanan. Yang ketiga ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadangkarana. Maulana Muhammad adalah raja ketiga Sultan Banten yang berkuasa dalam kurun waktu 1580 sampai 1590 Masehi. Namun ia baru secara resmi menjalankan pemerintahan mulai tahun 1585 Masehi. Sebab saat Maulana Muhammad diangkat sebagai raja menggantikan ayahnya, Sultan Maulana Yusuf, usianya baru 9 tahun. Ia membuat Maulana Muhammad raja termuda sepanjang kekuasaan Banten. Untuk sementara waktu, roda pemerintahan dijadikan oleh Pangeran Arya Jepara, pamannya. Setelah dewasa, Sultan Maulana Muhammad resmi memerintah Banten. Selama Sultan Maulana Muhammad dikenal sebagai raja yang saleh dan memiliki perhatian tinggi terhadap ilmu-ilmu agamanya. Ada Sultan Abdul Baqir Muhammad Abdul Baqir atau Pangeran Ratu. Sultan Abdul Baqir Muhammad Abdul Baqir atau dikenal dengan Pangeran Ratu adalah Sultan Agung atau Raja keempat Kesultanan Banten yang bertakhta dari tahun 1596 hingga 1651. Dia merupakan putra Sultan Maulana Muhammad yang menjadi raja pertama di Pulau Jawa yang menggunakan gelar Sultan. Sultan Abdul Baqir wafat pada tahun 10 Maret 1651 dan dimakamkan di pemakaman Kediri, Banten. Yang kelima ada Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom. Pada tahun 1647 sampai 1651 Masehi, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad berjasa mengedarkan uang Banten yang terbuat dari besi dan timah. Beliau meninggal lebih dulu daripada ayahnya, yakni pada tahun 1650, sehingga hak keparisannya jatuh kepada anak beliau atau cucu dari
Sultan Abdul Makhir Muhammad Abdul Qadir, yakni kepada Pangeran Surya yang bergelar Sultan Abdul Fattah atau Sultan Agung Tirtayasa. Ada Sultan Agung Tirtayasa atau Abu al-Fath Abdul Fattah pada tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Sultan Agung Tirtayasa memerintah Banten pada tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Kerajaan Banten pada masa beliau mencapai masa kejayaan. Sultan Agung Tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaan ini pada tahun 1671 Masehi. Ia juga mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Jabatan Raja Pembantu bagi Sultan Haji. Namun Sultan Haji berusaha mempertahankan dengan meminta bantuan kepada Belanda. Akhirnya terjadilah perang saudara antara keduanya. Di situ Sultan Agung Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga beliau wafat pada tahun 1691 Masehi. Yang ketujuh ada Sultan Abu Nasr Abdul Qadir atau Sultan Haji yang berkuasa pada tahun 1683 hingga 1687 Masehi. Yang kedelapan yaitu ada Sultan Abdul Al-Fadil Muhammad Yahya yang berkuasa pada tahun 1687 hingga 1690 Masehi. Yang kesembilan ada Sultan Abdul Al-Mahasi Muhammad Zainuddin Abidin yang berkuasa pada tahun 1690 sampai 1733 Masehi. Yang ke-10 ada Sultan Abdul Muhammad Syifa Zainuddin Arifin yang bertakhta pada tahun 1733 sampai 1750 Masehi. Yang ke-11 ada Sultan Syarif Hidayatuddin Ratu Wakil atau Pangeran Syarifuddin yang bertakhta pada 1750 hingga 1752 Masehi. Yang ke-12 ada Sultan Abu al-Ma'alib Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adisanika yang bertakhta pada 1752 hingga 1753 Masehi. Yang ke-13 ada Sultan Abu al-Nasr Muhammad Arifin Zainuddin yang bertakhta pada tahun 1753 hingga 1777. Yang ke-14 ada Sultan Aliyuddin atau Abu al-Makhir Muhammad Aliyuddin yang bertakhta pada 1773 hingga 1799 Masehi. Yang ke-15 ada Sultan Muhammad Mauludin Zainuddin Salim yang bertakhta pada tahun 1799 hingga 1801. Yang ke-16 ada Sultan Muhammad Ishaq Zainul Yakin pada tahun 1801 hingga. Yang ke-17 ada Sultan Wakil Pangeran Natawijaya yang bertakhta pada tahun 1802 hingga 1803 Masehi. Yang ke-18 ada Sultan Aliyuddin II atau Abdul Al-Makhir Muhammad Aliyuddin yang bertakhta pada tahun 1803 hingga 1808 Masehi. Yang ke-19 ada Sultan Wakil Pangeran Suramenggala yang bertakhta pada tahun 1808 hingga 1809 Masehi. Yang terakhir ada Sultan Maulana Muhammad Syarifuddin yang bertakhta pada tahun 1809 hingga 1816 Masehi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Peninggalan kerajaan Banten diantaranya Masjid Agung Banten
yang didirikan sekitar tahun 1652 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Yang kedua yaitu Istana Keraton Kaibon, yang dulunya sebagai tempat tinggal dari Ibunda Sultan Syaifuddin, yang kini hanya reruntuhannya saja. Yang ketiga yaitu Istana Keraton Surosowan Banten, yang didirikan sekitar tahun 1526 sampai 1570. Benteng Squiwich. Benteng dengan tembok setinggi 3 meter dibangun pada tahun 1585. Danau Taskardi. Danau ini dibuat saat masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf, yakni antara tahun 1570 sampai dengan 1580. Vihara Avalokitesvara. Adanya peninggalan sejarah yang berupa bangunan vihara tempat ibadah umat Buddha. Meriam Ki Amuk dinamakan demikian karena meriam ini terbilang memiliki daya ledak tinggi dan tembakan yang jauh. Konon, meriam ini hasil rampasan dari pemerintah kolonial Belanda pada saat masa peperangan. Oke Gus, segini saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.